puasa, ya bagi orang Muslim puasa udah biasa, ya itu kan bagian dari ujian. Orang pada umumnya itu tidak mengasihkan hartanya, bagi orang Muslim mengasihkan hartanya dengan zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Nah, sehingga mari kita pahami nomor satu ya sabar. Dan sabar ini orang Jawa, orang Indonesia, orang kita suka salah. Teman-teman kalau ada bilang sabar itu ada batasnya, betul nggak? Betul nggak? Sabar itu nggak ada batasnya ya. Karena sabar itu makanya kata-katanya innallaha ma'as sabirin. Sabirin itu kalau yang belajar bahasa Arab itu adalah isim fa'il ya. Artinya apa? Pekerjaan yang terus-menerus harus dilakukan. Jadi kalau orang bilang sabar itu ada batasnya, oh berarti saat itu dia sudah nggak sabar ya. Ya udah keluar dari kata sabar ya, gitu. Nah, ikhtiar menjaga kesehatan ini menjadi penting karena orang bilang kesehatan memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya menjadi tidak berarti kalau kita nggak lagi sehat. Nah, sehat itu apa? Ya jasmani, ya fisik, ya kejiwaan, pun termasuk sosial, ya, kemudian spiritual. Nah, ini sudah jelas. Saya pernah menulis buku, ya, betapa Islam itu sudah menggariskan aturan-aturan sehari-hari yang mana ketika orang itu eh, apa ya, menepati eh, kesehariannya sebagai seorang Muslim, Masya Allah itu sudah dengan otomatis dia itu akan terjaga kesehatannya. Nah, inilah hikmahnya menjalani syariat. Ya, makanya Islam mengatur sampai ke makan, minum, ya, ke Mas berhubungan, sayang, ya, kakak secara nggak fisik, kuliah, sudah makan. kesehatan, ya, semuanya diatur, ya, bergurau, bermain, semuanya diatur dalam Islam. Baik, teman-teman, langsung step by step ya. Kesehatan fisik apa itu? Konotasinya adalah olahraga. Tetapi saya mulai dari aturlah pola makan minum. Saya juga pernah menulis buku. Ya, ini juga bisa jadi bestseller buku ini karena ya trending ya waktu itu saya tulis berbarengan dengan bukunya Mas Deddy Kobuser OCD. Nah, OCD. OCD, obsesif komposer diet ya waktu itu orang gandrung, anak-anak muda rame-rame, ayo osidian ya biar langsing katanya. Waktu itu Mas Dedi belum Muslim, terus saya bilang bagi orang Islam jangan OCD ya, saya ganti SGR ya. SGR Mas Alfian tahu singkatannya apa? Sehat Kalau gaya Rasulullah. ya SGR itu singkatannya Sagiran. Waduh. Ya, Oh iya 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 iya. Iya. kalau kalau buku OCD yang diingat kan Deddy Kobuser. Kalau SGR yang diingat siapa? Dokter Sakiran. Bukan Rasul. Yang diingat Rasul Sagiran mah gini-gini aja ya. Nah, jadi teman-teman mesti tahu bahwa aturan dalam Islam itu luar biasa ya. Saya dengan praktek ini ya, hadis ini dipraktekkan. Jadi makan ya ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, mengisi lambung dengan sepertiga-sepertiga begini. Itu berat badan saya dari 97 turun menjadi 72. Nanti di Masya googling Allah. ya. Nanti di googling foto saya. Ini kayaknya nggak ada di sini foto saya. Atau Beneran ada? pernah 97 Tat? Iya. Oh, di sini nggak ada. Ya, nanti tak kasih deh. Nah, yang kedua teman-teman harus seimbang antara aktivitas dan istirahat. Tubuh kita itu punya hak. Nah, ini para pengusaha muda hati-hati ya. Mengejar target, tutup poin, apalagi ada peluang baru, challenge dan seterusnya, tapi lupa dengan keseimbangan yang ini. Akhirnya sakit. Ya, percuma deh ya. Jadi ini harus diperhatikan. Tapi memang namanya bekerja nggak boleh enggak. Kita mah ya, nah kita itu orang bekerja.
Menjadi muslim itu adalah pekerja. Kata kerja di dalam Quran itu turunannya banyak. Ada amalun, ada fi'lun, ada sun'un, ada takdimun. Ya, yang takdimun ini bahkan luar biasa ya. Apa namanya? Eh, Qaddama lighat. Ya, kalau ayat yang terkenal kan itu. Ya, persiapan untuk hari esok. Nah, sampai begitu. Tapi hari esoknya orang Islam tidak hanya nabung untuk masa depan, tapi beramal untuk akhirat. Nah, baik. Jadi teman-teman, kerja kita harus bermakna ibadah. Nggak bisa nggak. Kenapa? Karena jam kerja kita itu kan mungkin menjadi dominan pada kehidupan ya. Jadi kalau ditanya, kamu kerja jam berapa? Ya bisa dari pagi sampai malam. Nah, kalau tidak bermakna ibadah kan sayang banget. Ya, separuh boleh dibilang separuh kerja, separuhnya tidur istirahat. Nah, tidur pun harus menjadi ibadah. Caranya gimana? Ya ritual Islam dalam hal tidur harus ditepati. Berikutnya tentang olahraga. Ya, olahraga ini bagian dari menjalankan sunnah. Ya, kalau olahraga zaman Nabi ya memanah, berlari, ya, kemudian berenang, ya, tinju, gulat dan seterusnya. Ya, sekarang silahkan. Yang penting tujuannya kebugaran. Karena kita harus menjadi mukmin yang kuat, jangan sakit-sakitan. Ya. Nah, saya juga menulis buku. Kalau sholat kita ini dilakukan dengan ya persis seperti tuntunan. Ini juga menjadi pemelihara kebugaran yang asasi ya. Tapi kalau orang sholatnya ya salah-salahan sembarangan ya nggak ngefek gitu. Orang bilang nggak ngefek. Wudhu, masya Allah ya teman-teman ini eh, apa toharoh ini bahkan ajaran agama lain misalnya agama apa ya agama lain itu juga pakai bersuci penting itu dan ternyata ini hari-hari ini kan termasuk prokes ya enggak ya. Tapi di prokes tidak nyebut wudhu. Padahal ini saya nulis buku judulnya Gantung Wudhu. Zaman dulu para kiai, para ulama itu selalu menjaga wudhu ya. Jadi kalau batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Ini luar biasa ini. Ini fitrah. Fitrah kita itu toharoh. Oke. Berikutnya tentang kalau tadi semuanya fisik, 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 sekarang spiritualnya apa? Nah, teman-teman, husnudon ini adalah dasar spiritual yang bagus. Kita ini apa ya? Punya potensi yang luar biasa asal otak ini selalu dijaga dengan positive thinking. Jangan ada stres. Ya takut itu boleh, tapi kalau takut berlebihan itu membunuh itu. Ya, saya sudah berulang kali sebagai dokter ahli bedah, ketika ketemu pasien sebelum operasi itu saya itu tahu, oh ini stresnya lebih gede dari penyakitnya. Tahu saya bisa merasakan. Dan sebaliknya ada orang yang kekuatan spiritualnya lebih gede dari penyakitnya. Itu ada. Contoh yang sederhana ya, kalau di UGD pintu dibuka oleh pasien, pasiennya masuk teriak-teriak, tolong, tolong, mati aku, mati aku. Oh mati kok bengak-bengok kira ya jenenge stres lah. Tapi yang tahan dalam kondisi penyakit yang berat, tenang, masya Allah. Nah itu tuh contohnya ya. Oke, nah di luar negeri bahkan ada klinik namanya Mayo Clinic itu khusus ngurusi bagaimana orang bisa tidur. Kan aneh toh. Orang orang kalau nggak bisa tidur sampai tidurnya harus pakai teknologi obat, teknologi macam-macam. Itu buktinya bahwa orang itu stres. Nah, teman-teman, silahkan dipilih. Ada mindfulness, ada guided imagery, ada self-talk, ada expressive writing. Ini adalah cara-cara self-healing untuk mengatasi stres. Ya, mungkin teman-teman bisa memodifikasi atau punya sumber-sumber referensi lain bahwa orang itu spiritualnya bisa tinggi dengan cara apa-apa. Silahkan. Yang penting jangan sampai ya salah arah loh ya. Karena ada yang dengan salah arah itu masuknya pengosongan pikiran yang apa-apa kemudian diisi yang macam-macam aneh-aneh. No, no, no. Ya.
Jadi ketika kita memahami bahwa ya, ada hal-hal yang dapat kita kendalikan, namun juga ada hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Nah, itu artinya orang itu sudah punya spiritualisme. Ya, artinya ada kekuatan di atas kita, ada yang maha mengendalikan. Dan dengan memahami ini kita jadi tenang. Kalau dalam bahasa Islam ada namanya ikhtiar, tapi selebihnya kemudian tawakal. Ikhtiarnya itu pol-polan, maksimal, tawakalnya juga optimal. Begitu. Ya. Hal-hal yang menenangkan jiwa ya itu adalah fadkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun ya. Kita ingat Allah, itu hati menjadi tenang karena Allah pun kemudian ingat kita. Kita banyak baca zikir bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi sya'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allah itu zat yang dengan kita sebut namanya udahlah nggak bakal ada yang bikin kita itu susah gitu loh. Nah, kemudian ada juga ini Sayyidul Istighfar bagi yang hafal. Wow, ini buat saya ini segala-galanya. Maksud saya begini. Nabi mengatakan, kalau ini dibaca pagi, sore kok dipanggil Allah husnul khotimah, dibaca sore pagi dipanggil Allah husnul khotimah. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mustata'atu, a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aduh ya Allah. Nah, teman-teman, zikir-zikir yang begitu itu ya, itu akan mengeluarkan karbon dioksida lebih banyak saat udara dihembuskan ya. Jadi kita ngomong begini itu Masya Allah itu kesehatan, tapi harus bunyi ya. Makanya kalau eh, apa namanya zikir astagfirullah itu harus bunyi. Apalagi kalau baca Quran harus bunyi. Kemudian mari kita tertibkan ya. Sholat wajibnya makin tertib, sholat sunnahnya makin semangat, makin meningkat. Terutama rasakan saat sujud, Masya Allah. Ini hal yang paling ajaib. Karena dahi kita nempel ke tanah, namun hati kita naik ke langit. Masya Allah. Ini posisi-posisi yang luar biasa. Sudah banyak penelitiannya. Berikutnya tilawah teman-teman ya. Jadi mulai sekarang saya ajak. Karena apa? Karena sel-sel darah kita ini ketika dibacakan Quran dengan tartil itu akan fight terhadap berbagai macam penyakit. Sel kanker itu bunuh diri, virus, imun lenyap. Ini udah diteliti. Wes. Jadi Quran itu betul-betul syifa ya, obat. Tapi caranya harus dibaca. Dan yang membaca ini pemilik tubuh itu sendiri. Oke? Jadi kita membaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu ngefek banget ke tubuh. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Masya Allah, itu ngefek banget. Karena apa? Karena frekuensinya sama antara suara kita yang keluar dengan sel-sel tubuh kita. Masya Allah. Yuk, yuk, yuk ya. Pokoknya mulai sekarang tiada hari tanpa tilawah. Syukur, syukur bertarget ya. Sehari 2 halaman, 2 lembar, seperempat juz, setengah juz, syukur jadi anggota ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah masuk nih. Saya anggota Odojer sejak tahun 2013. Saya grup 180 ya, Masya Allah. Nah, teman-teman, saya ingatkan ya. Jadi kalau murid nanya ke guru, Kiai, Ustadz, kalau orang zaman dulu tuh berinteraksi dengan Quran kayak apa? Jawabnya, ya kayak interaksinya orang sekarang dengan handphone gitu ya. Jadi pertanyaannya berapa kali kita pegang Quran? Anu Ustadz, maaf, ini kan di handphone saya kan ada Qurannya, yo, tapi dibuka apa enggak, wes ya. Baik, kalau mau mencoba ya gantung wudhu, coba, oh asik ini punya keasikan tersendiri ya. Pokoknya kalau batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, ini keasikan tersendiri. Ini manfaatnya ya, kuman-kuman lihat nih sebelah kiri itu orang yang
terbiasa gantung wudhu. Sebelah kanan itu orang yang tidak terbiasa. Kumannya itu loh, itu angka kumannya itu tinggi sekali. Nah, terutama perbuatan ketika menghirup dan menghembuskan air ya, namanya istinsak dan istinsar. Ini sangat efektif untuk menghalau virus. Nah, berikutnya ini yang diminta juga kesehatan finansial teman-teman. Jadi gini ya, pandemi ini, aduh, saya juga, ya pokoknya semua orang terdampak. Ya, makanya sampai ada yang mengistilahkan dosa finansial. Dosanya apa? Dosanya orang yang suka konsumtif, orang yang punya hobi konsumtif. Ya, itu kalau zaman dulu peribahasanya judulnya ya besar pasak daripada tiang gitu. Iya, nggak mungkin lah kita berlama-lama dalam kondisi seperti itu. Nah, sekarang orang memanfaatkan peluang kemudian membayar dengan pinjaman online, tapi pada akhirnya kan menekak juga itu. Ya, no, no, no. Ayo, ya teman-teman, karena pelaku usaha ini harus jeli, ini sekedar mengingatkan bahwa eh, di tengah pandemi ini memang banyak dunia usaha yang kolaps, tapi sebetulnya ada yang bisa bertahan, bahkan ada yang meningkat. Alhamdulillah, mohon maaf ya teman-teman. Kalau saya di bidang kesehatan ternyata tergolong yang bisa meningkat dan alhamdulillah kami juga bisa menjalaninya dengan baik ya, bertahan bahkan meningkatkan layanan. Jadi dampak di dunia usaha sudah jelas-jelas nyata, ada yang berhenti total ya, ada yang ya bisa pulih, ada yang masih beroperasi, ada yang berhenti sementara. Ini yang paling banyak berhenti sementara. Nah, terus gimana kalau dikatakan semuanya terdampak, terutama UMKM? Ya, ayo kita cari solusi. Nah, salah satunya Go Digital. Ya, ini saya ada 3 laptop yang sedang terbuka. Jadi ini, ini saya melihat kalau nggak pandemi mungkin malah nggak bisa ya. Bekerja dalam waktu yang sama beberapa pekerjaan. Bahkan saya suka beberapa waktu itu saya sambil operasi di kamar operasi. Itu sambil apa namanya? eh, sambil misalnya bimbing mahasiswa gitu. Ya, teman-teman pasti sudah tahu dah para pemain eh, digital bisnis ya. Ini semua teman-teman lebih tahu lah. Jadi harus bagaimana monggo ya. Yang jelas memang go digital itu nggak bisa ditawar. Kami pun di perumah sakitan dan bisnis-bisnis lain kita tingkatkan dengan ini semua. Namun ya tetaplah bahwa kita terus harus ingat bahwa Allah lah pemilik rezeki. Maka ya jangan lupa terus bermohon sama Allah. Kalaupun kemudian menjadi apa istilahnya pivot ya, orang-orang yang berusaha mencari apa namanya sumber pendapatan dengan menjadi atau dengan bisnis apa, monggo ya, silahkan. Saya pun dengan pandemi ini makin kencang ya, jadi apa ya berpartisipasi di dunia digital dengan konten-konten yang semoga bermanfaat ya. Di samping ini juga alhamdulillah terus terang memang ngefek ya, berdampak positif kepada usaha kami di bidang kesehatan. Kemudian teman-teman mudah-mudahan teman-teman sudah siap dengan apa yang terjadi ya belakangan ini dengan pandemi. Salah satunya adalah tabungan atau dana darurat ya. Memang ini penting. Ini hadisnya sudah jelas ya bahwa menabung ya, menyisihkan harta itu sangat dianjurkan. Sampai ada rumus ya, 50, 30, 20. Jadi kalau orang punya pendapatan, dan ini saya sejak awal saya itu masuk ke balai rumah tangga,
Saya ingat sekali gaji saya waktu itu kerja sampingan serabutan gitu. 350.000 waktu itu per bulan. Saya sudah menerapkan yang begini-begini ya, 50, 30, 20 itu saya sudah menerapkan. Ya tentu dengan variasi. Tapi artinya apa? Dengan pola-pola seperti ini kita selalu siap dengan berbagai kondisi. Terus kiat nomor 4, teman-teman, tolong bedakan apa bedanya want dan need. Ya, kalau want itu apa ya? Keinginan. Kalau need itu kebutuhan. Ya, tidak semua keinginan itu harus dipenuhi. Nah, tapi kalau kebutuhan jangan ditunda, apalagi kebutuhan yang produktif. Nah, berarti utang pun mungkin di antara teman-teman saya nggak tahu ya. Ini boleh jadi loh ya. Utang saya di antara teman-teman ini boleh jadi utang saya paling besar. Ya, nanti cek ya ke ke anak saya Mas Ihsan. Utang saya bisa paling besar. Tapi utang apa? Utang produktif ya, karena saya punya rumah sakit dan beberapa usaha yang berkaitan dengan bisnis bidang kesehatan. Bukan utang konsumtif. Oke. Nah, di samping itu teman-teman, ini rahasia langit. Kalau matematika sedekah itu kan matematika langit. Ya, kalau Ustaz Yusuf Mansur sering mengatakan ya 10 dikurang 1 bukan 9 ya, tetapi yang 1 dikurang tadi karena untuk sedekah kalau dilipatkan 10 udah jadi 19 ketemunya ya, padahal dikurang 1 tapi ketemunya justru 19. Apalagi dilipatkan 27, dilipatkan 70, dilipatkan 100, dilipatkan 700, bahkan tak terhingga. Masya Allah. Ya. Kemudian jangan lupa wirid doa ini, Allahumma ini a'udzubika minal baras wal junun wal judam wasayyi'il asqam. Ini doa musibah pandemi. Teman-teman harus hafal ya. Kalau dibaca terus nanti lama-lama hafal insya Allah. Baik, saya kira ini pancingan diskusi saja Mas Alfian ya. Jadi monggo kalau mau dilanjutkan dengan dialog atau apa. Ini quote saya hasil pandemi ya. Karena banyak yang meninggal dari sejawat kami, dokter dan para medis itu sudah 1.000 lebih yang meninggal. Kami ya, bisan saya, kemudian kakek dan beberapa kolega sahabat dekat juga pada meninggal. Bahkan saya pun serumah itu sempat positif COVID. Saya sendiri ya bersama istri karantina. Dan waktu itu sudah seakan-akan, waduh, jangan-jangan saya pun termasuk yang dipanggil Allah karena pandemi COVID, maka saya terus muncul ini. Long life is not about the age. Ya, bahwa usia yang panjang ya itu bukan soal saya dapat umur berapa. Rich is not about money. Kekayaan juga bukan soal saya punya uang berapa, punya tabungan berapa. But you create a masterpiece and leave it as a legacy. Nah, tapi bagaimana kita bisa membuat karya terbaik dan seterusnya karya kita itu diwariskan ya, dilanjutkan oleh penerus kita. Demikian teman-teman, saya akhiri, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tertagiran. Oke, baik buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan chat saja di apa namanya ruang chat, sebutkan namanya siapa, asal dari mana, dan pertanyaannya apa. Atau mau raise hand langsung juga boleh, silahkan teman-teman. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, Ustaz, ini ada yang Yo, pengen ditanyain, kan banyak nih yang udah tahu nih, kalau mau sehat itu kan harus olahraga, jaga pola ya, makan, kemudian ya. juga spiritualnya juga dijaga. Cuma tetap gagal aja istiqomah nih. Jadi kayaknya saya udah tahu kalau mau ke surga ini jalannya ke sini, kalau mau ke Jakarta ke sini. Tapi kok tekadnya kurang kuat nih, atau apa ya, kurang istiqomah. Nah, ada nggak dokter tips kok bisa istiqomah ya? Misalnya paling gampang aja kayak tadi dokter pernah nyebutin bahwa
Dulu berat badannya pernah 97, sekarang bisa sampai 70 ya, Tat, ya? Nah, 70. Itu kan kalau nggak punya gambarnya tekad bisa yang kuat di-share dan istiqomah yang luar biasa, foto itu loh, agak foto susah nih. before after itu. Ya, ya. Ya, Paling banyak gagalnya di situ nih, Tat. oke. Baik. Apa ya? Mau pakai cara teoritis apa cara koboinan? Ya, kalau pengusaha di sini banyak yang pengen yang praktis-praktis aja gitu. Jadi gini, ya teman-teman pengusaha kan suka istilahnya pasang target, betul nggak? Benar. Oh iya, ya kenapa nggak model begitu aja? Wah saya mesti misalnya nih, saya kasih contoh kalau soal eh, apa? Kalau soal berat badan ya tadi, ya kalau soal berat badan ya, ya tinggal dipasang target aja. Mau turun berat badannya sampai berapa kan gitu. Terus kalau eh, mau turun sampai segitu berarti, nah kan gitu. Saya harus misalnya katakanlah dalam eh, 3 bulan misalnya. Dalam 3 bulan saya harus turun misalnya 10 kilo. Oh berarti 1 bulan harus 1 kilo. Kalau 1 bulan 1 kilo, berarti setiap minggu berapa ya? Setiap minggu berarti kan gampang itu. Cuman setengah kilo aja. Lah, Nah, kan tinggal ditimbang. Udah timbang aja hari Minggu, terus nanti sampai hari Sabtu. Ya, biasanya kan turun naik lagi. Ya silakan turunnya agak banyak, naiknya cuma sedikit gitu aja. Masa nggak bisa sih setengah kilo seminggu, masa nggak bisa kan aneh. Nah kita jadi punya pikiran seperti itu akhirnya, oh iya ya ternyata bisa ya. Udah mainnya cuma gitu aja kok, sederhana. Misalnya tentang tilawah tadi yang saya bilang, ODOJ, teman-teman yang one day one juice, itu kan mesti punya cara sendiri. Gimana supaya satu juz itu terbaca selesai dalam 1 hari. Ada yang polanya habis eh, sholat 5 waktu, nyempetin deh baca 2 lembar, selesai. 2 lembar selesai itu 5 kali misalnya. Tapi oh nggak mungkin saya kalau ini kan buru-buru. Terus yo pas tahajud setengah juz, terus nanti sebelum tidur setengah juz, silahkan tercapai juga. Ya, jadi gitu saja, Mas. Ya, mungkin gini. Ini lihat jari saya ya. Lihat jari saya. Pertama harus dipaksa. Ya, nih nggak apa-apa dipaksa. Wah, tapi terpaksa, tersiksa. Ya, sakaremu merasa kok, ning terus, ya toh. Akhirnya bisa, terus biasa, akhirnya budaya. Nah, gitu. Oke, itu ya. Jadi untuk berbudaya itu di awalnya dari dipaksa. Oke, lanjut. Ya, kuncinya berarti disiplin. Oh iya. Disiplin itu udah apa ya? Kayaknya kartu asnya. Suka duka dijalanin lah intinya begitu. Iya. Ya. Oke, teman-teman silakan yang ada pertanyaan. Oh, ini udah ada pertanyaan dari Mas Eko Haryanto. Ada Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Eko dari Cikarang. Menarik tadi dijelaskan tentang utang produktif dan utang konsumtif. Sementara utang di masa pandemi ini luar biasa menjadi beban. Bagaimana kiat mampu bertahan dari kiat biar apa namanya utang tidak menjadi beban, sedangkan pemasukan mungkin eh, sudah tidak seperti dulu lagi, tapi utangnya harus selalu dibayar. Nah, mungkin ada kiat-kiat mungkin bisa Ya, bertahan. oke. Jadi saya juga mengalami ya. Jadi jangan dikira enggak. Nah, saya mengalaminya dengan cara begini. Setiap usaha kan pasti punya prediksi pendapatan, ya kan? Ini yang saya bicarakan utang produktif ya. Saya tetap investasi dalam kondisi pandemi ini. Bahkan saya bangun gedung, ya.
Tapi saya prediksikan itu dengan itu saya akan punya pendapatan sekian. Saya cuma ngambil kira-kira maksimal 50% dari marginnya. Artinya itu yang saya proyeksikan untuk mengembalikan ya utang itu. Enggak lebih, bahkan kalau bisa kurang dari itu. Nah, ternyata benar ya, ketika agak kesulitan atau prediksi pendapatannya itu kurang mantap sehingga ya lebih kecil, masih tetap aman karena yang saya prediksikan untuk pengembalian itu cuma 50%. Jadi waktu saya kemudian ngambil kemudian diinvestasikan, nah, itu tetap aman. Nah, pintu darurat yang lain adalah, mohon maaf teman-teman, melakukan efisiensi besar-besaran di semua lini. Ya, efisiensi. Ya, misalnya mendaur ulang suatu barang yang biasanya ini sudah dibuang tapi masih dipakai lagi atau digunakan untuk produksi yang lainnya, itu harus dilakukan. Efisiensi besar-besaran di semua lini. Nah, itulah yang alhamdulillah menyelamatkan roda ya bisnis kita. Demikian, monggo dilanjut. Siap, menarik sekali. Ngomong-ngomong tentang efisiensi, sahabat kita juga ada Mas Cahyo, SS, Warung SS. Itu beliau punya divisi, salah satunya divisi untuk efisiensi. Jadi itu bukan seorang tapi divisi. Jadi Ya, tugasnya nyari nih apalagi yang bisa diefisiensi. Misal contoh ya, paling gampang itu kompor. Kompor itu ya, kan kalau misalnya kotor itu bikin boros apa namanya ya. itu bikin boros. Nah, itu Gas, ya. diefisiensi. Kemudian dicari lagi misalnya pakai gas, gasnya ini taruh air di bawahnya biar Ya, maksimal nih nguapnya. Nah, itu salah satu cara-cara yang dilakukan untuk mengimprovement, ya, mengefisiensi banyak hal. Oke, buat teman-teman, nah itu bisa dilakukan. Yang penting utang yang baik itu yang penting sesuai dengan proyeksinya ya. Proyeksinya intinya dan bukan untuk konsumtif. Jadi harus bisa membedakan mana keinginan ya, mana juga kebutuhan itu. Jadi kadang ya yang tadinya udah hidupnya udah ya segitu, biasanya emang kalau langsung terjun bebas itu agak berat itu kan. Jadi ya. emang perlu disiplin. Nah, ini sambil nunggu pertanyaan yang lain, saya ingin tanya, dokter kan banyak nih apa namanya buku-bukunya diterbitin, kemudian karya-karyanya sekolahnya juga lanjut luar biasa, bahkan apa namanya bikin rumah sehat dan lain sebagainya. Kok bisa seproduktif itu tuh gimana? Nah, jadi apa namanya alasannya apa sih kok bisa Ah, benar-benar produktif ya? Kadang kan ya, apa namanya saya ngelihat, tadi portofolio luar biasa sekali. Forum-forum di mana saja diikutin dan apa namanya sekolahnya juga sampai tinggi, sampai spesialis juga diambil, ya luar biasa, produktif lah. Itu mungkin ya. berbagi apa ya tips buat teman-teman di sini biar punya legacy kayak jenengan lah. Oke, teman-teman, saya melihat konsep panjang umur dalam Islam ya. Konsep panjang umur dalam Islam itu ternyata betul-betul bukan bilangan angka kalender, Hmm. tetapi bilangan di seberapa amal kita itu akan terus memberi manfaat kepada generasi sesudah kita. Umur jelas terbatas, ya. Kita akan phasing out lambat laun ya, cepat atau lambat kita akan phasing out dari dunia ini. Tapi teman-teman pilih mana? Foto dan namanya teman-teman itu cukup dicetak di buku Yasin atau ya di tempat-tempat lain, misalnya buku-buku karyanya yang lain atau tempat-tempat yang lain lagi. Gitu aja wes. Wes nek teman-teman itu cuma berhenti begini-begini aja. Ya udah,
Paling banter nanti foto dan namanya tertulis di buku 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 Yasin ya. Dari itu pikiran sederhana. Ya, makanya saya bikin alat kedokteran namanya SGR Claim ya. Ya, SGR itu tahu Mas Alfian singkatannya apa? Takbiran. Oh, salah toh. Smart Guillotine Ring. Oh, keren toh. Oh Jadi iya, iya, iya. itu alat sunat itu. Alat Itu sunat yang beda, beda, dengan beda sama metode yang lagi rame apa ya, yang sering banyak digunakan orang laser itu ya. Kalau orang awam beda, kan nyebutnya laser beda. ya. Beda ya. Ya, itu kan pemotong saja. Ini Oke. metode dan alatnya. Makanya ya mudah-mudahan nanti murid-murid saya ya, saya kan ngajar juga, terus ini karyawan, terus ya junior-junior. Kan pada make terus tuh ilmunya. Oh, kok aneh caranya gitu. Oh iya ini metode SGR. Oh ya tahu. Itu maksud saya. Saya Masya Allah, saya itu di Muhammadiyah ingat pendahulunya yang namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya Allah. Amal jariah beliau itu Masya Allah. Nah, itu contohnya ya. Jadi ayo teman-teman punya visi ya, harus berkarya. Wes, gitu aja. Apapun. Oke? Ya, jadi intinya kita harus menulis untuk keabadian, harus berkarya untuk amal Yes. jariah ya, Ya. agar ya ketika kita mati amalnya terus mengalir ya. Bahkan kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan sampai 100 abad aja masih amal Iya, jariahnya ngalir terus, kita lihat ya, luar betul, biasa betul. ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Dian. Assalamualaikum, bagaimana caranya mengukur apakah diri kita ini yang mana masing-masing orang mempunyai potensi dan kesempatan yang berbeda, sudah produktif atau belum? Terima kasih. Nah, ini bagaimana melihat apa ya, mengukur potensi diri kita agar kita itu bisa produktif gitu. Padahal kita kesempatannya beda-beda. Ya, nggak semua orang dilahirkan di orang tua yang kaya misalnya begitu. Monggo Dan. Ya, makasih Mbak Dian dan teman-teman. Jangan jangan salah persepsi ya. Tadi perkenalannya tak perpanjang. Sagiran ini lahir dari pasangan Pak Kromo dan Mbok Tawiem di pelosok Bantul sana. Seorang yang buta huruf, tidak sekolah, pekerjaannya tani buruh. Oke? Nah, kalau saja saya itu menyerah dengan keadaan, saya itu sekarang nanam apa di sawah, nyangkul apa, cukup. Karena saya bisa mengatakan, nah gimana orang tua saya juga begini kok. Tapi tidak. Ya, perjalanan saya. Ada yang sudah pernah menulis kisah saya itu majalah Hidayatullah bahwa siapa saya lupa. Mungkin di googling ketemu. Saya sendiri malah nggak nulis. Ya, silakan nanti kalau ada teman-teman pengusaha apalah itu mau nulis boleh. Tapi maksud saya apa? Ya tadi loh, kita kan bisa menetapkan target. Saya harus begini. Berarti untuk ke sana gimana? Tap, 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 tap. Nyampe kok. Cuman gini loh, Mbak Dian, teman-teman. Orang itu suka melogika kegagalan. Ini coba catat ini omongan saya. Melogika kegagalan. Berhenti. Berhenti melogika kegagalan. Maksud saya gini. Ditanya, loh kamu kok nggak kerja? Wah soalnya kan ini kan pandemi. Nah terus, "Loh, tapi kan, saya kan nggak punya modal. "Loh, tapi kan, terus semua kegagalannya dibuat logika sehingga orang dijawab dengan logikanya itu kayak puas gitu loh. No, no. Buat saya nggak pernah akan membuat logika kegagalan. Nah, jadi berhenti dari membuat logika kegagalan. Ini maaf teman-teman yang hadir ini, ada yang masih jomblo nggak? Maaf ini, maaf. Yang masih jomblo monggo silakan ngacung. Maksud saya gini, kalau Anda sudah umur 25 tahun ke atas, masih jomblo, laki, mikir ya, mikir. Pasti hari-hari Anda adalah membuat logika kenapa belum nikah-nikah. No, berhenti dari itu. Sekarang tetapkan
tahun depan atau 2 tahun lagi saya menikah. Berarti saya tahun ini harus gitu. Oh, kalau enggak ya selamatlah. Itu contohnya. Oke, ya, kembali ke pertanyaannya. Jadi saya pernah ditanya, "Dok, gimana sih caranya nulis buku? Saya itu susah yuk. Idenya enggak keluar-keluar." Nah, langsung orang itu tak omong gini, "Bener, Kak, Anda mau nulis buku? Bener. Ya tapi susah." Sebentar. Mulai dari tadi Anda ngomong sampai sekarang ini tolong ditulis. Tulis. Hmm. Saya bertemu Dokter Sagira. Saya bertanya, "Dok, bagaimana caranya menulis buku? Karena saya selalu nggak bisa keluar ide. Selalu saja saya susah keluar ide." Kemudian Dokter Sagira menjawab, "Itu sudah jadi buku kalau dilanjutkan." Oke, alasan ya. Ya, Siap, oh siap, itu nanti bisa jadi buku yang menarik itu. Oke, siap. cobalah lihat wartawan yang sepi nggak punya berita. Tiba-tiba ada pejabat datang. Ini pejabat ini sumber berita. Begitu pejabatnya datang, dia langsung melambaikan tangan dan lari cepat-cepat. Masuk wartawan terus, nggak dapat berita deh. Oh, bagi wartawan tidak. Oh, bapak itu tampak tergesa-gesa. Dia ketemu wartawan, hanya melambaikan tangan. Dia nampak, tetap aja nulis. Oke, Siap. wes Jadi lanjut. jangan membenarkan alasan ya. Alasan itu pasti benar. Apapun alasannya. Ya. Saat ini saya sebenarnya tertarik perjalanan jenengan kok bisa terinspirasi bikin rumah sehat itu gimana sih? Maksudnya waktu dulu saya lewat ke daerah Imogiri itu kan ada salah satu tulisan menarik tuh rumah sehat gitu kan waktu itu rumah sehat tuh kok bisa itu gimana kan? Maksudnya bisa sampai terinspirasi pengen punya rumah sakit dan lain sebagainya gitu. Ya, yeah. Makasih teman-teman. Setidaknya saya kepengen ya sedikit-sedikit menggeser image ya dari orang sakit menjadi orang sehat. Jadi kalau dia udah datangnya ke rumah Ada sakit kan suara-suara. kayaknya kok membawa penyakit gitu. Nah, Ada. tapi kalau dia itu orang sehat tapi kepengen tetap sehat, nah gitu loh. Ya, jadi ada istilah upaya kesehatan itu bisa promotif, bisa preventif. Promotif itu ya untuk menggalakkan budaya perilaku hidup sehat. Preventif itu pencegahan dari terkenanya penyakit. Kalau rumah sakit itu jelas kuratif. Jadi hanya datang sudah sakit dan diobati. Bu ya yang sehat itu biar tetap sehat gimana sih caranya? Itu aja pikiran. Ya, tapi memang sifatnya banyak orang itu yaitu memang kalau belum sakit belum ke dokter atau bahkan sakit ada ada teman junior saya jaga di UGD mungkin juga namanya dokter juga manusia ya toh. Ngantuk gitu diketok pasien sambil ngantuk-ngantuk. "Pak, ini malam-malam gini kok kesini, Mbok? Ya tadi kenapa sih?" Itu dokternya jengkel. Pasiennya juga rada nyelkede. Lah tadi masih bisa ngampet ya gitu. Aduh. Ya wes itulah dinamika pelayanan, nggak apa-apa. Monggo silakan. Siap. Ini ada dari ada Husniati. Ya, tanya dokter, saya Husniati adalah seorang bidan. Pertanyaan saya, kalau utang ke siapa, Tat? Nah, ini, apakah ke bank atau kemana yang mau ngutangin uang sebanyak itu? Selama ini saya invest lewat bank, terus ambil properti yang sifatnya produktif. Tapi sekarang tak main bank lagi, karena sudah hijrah dari riba. Nah, karena anak saya bilang, ya mama berhenti utang karena kami belum bisa bayar utang, padahal properti yang diutang sudah langsung disewakan. Apakah kalau kita wafat bagaimana pertanggungjawaban utang kita itu? Apakah bisa lewat pertanyaan malaikat? Nah, ini Masya curhatnya Allah. nih. Masya Allah. Ya.
Utang. Utang yang paling enak itu ke mertua. Kalau ada ya toh. Ya, jadi itulah namanya financial planning. Tidak ada usaha apapun yang sukses tanpa financial planning yang bagus. Ya, jadi jangan main ini atau kadang-kadang lembaga perbankan misalnya itu. Ini kalau saya turuti tiap hari itu ada aja bank itu mau nawarin ini itu no 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 saya nggak butuh. Nah, jadi kalau kasus yang sudah disampaikan segera dihitung kembali seberapa besar tanggung jawabnya untuk itu. Ya, planning kan betul. Kalau perlu diterminasi istilah diterminasi itu diakhiri. Misalnya ngelego apa supaya ini selesai misalnya gitu. Atau hijrahnya itu yang total. Ya ini harus dipikir gitu. Ya, masih banyak lembaga keuangan syariah yang bisa membantu kita. Meskipun orang kadang-kadang salah persepsi. Wah, syariah itu ribet. Bedanya menggur akoteok dan seterusnya. Ininya mahal. Oh, berarti dia nggak paham tentang itu. Ya, atau dengan cara yang lain lagi. Banyak cara sebetulnya. Ya, kami juga punya sih kalau Bu Husniati itu bidan nanti ngobrol lah sama asisten saya. Kita juga punya forum-forum untuk bagaimana financial planning tapi dihubungkan dengan bisnis kesehatan. Begitu nggih, Bun, monggo langsung. Ya, ini ada pertanyaan titipan, tapi nggak di chat. Apa namanya, tips-tips kalau masuk ke industri kesehatan gimana, Tas? Ya kan, karena industri kesehatan kayaknya nggak pernah turun gitu, naik terus. Gimana? Ya, ikuti Nur Hidayah Group. Kami punya NH Consultant. Ini sudah batch kedua. Saya gathering siapa yang berminat bergerak di bidang bisnis kesehatan. Insya Allah nanti berikutnya bulan Desember. Ya, Oke. nanti lewat anak saya, Mas Ihsan. Itu bagi misalnya bidan, perawat, atau dokter yang punya praktek, atau mungkin punya modal dalam bentuk rumah atau dalam bentuk lokasi, atau jamaah tertentu, ya majelis taklim, atau mungkin punya bisnis lain yang eh, bisa mengumpulkan kerumunan orang, misalnya komunitas apa gitu, atau ya semacam itu. Ayo tinggal di markup sedikit, insya Allah akan menjadi namanya PPK 1, ya, ini pemberi pelayanan kesehatan level 1. Itu nanti connect dengan BPJS, ya. Kalau bisa mengkolek kapitasi, namanya kapitasi itu kepesertaan, ya 3.000 saja itu udah jadi passive income. Nah, oke ya, itu informasinya gitu. Nanti silahkan diikuti Lewat Mas perkembangan. Ihsan ya. Ya, Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, mungkin terakhir dokter buat teman-teman pengusaha yang mungkin sekarang lagi jatuh nih, banyak kan memang teman-teman banyak pada curhat karena memang yang dulunya apa ya bisa karyawannya 10 ada yang jadi 5, dulunya karyawannya 100 bisa jadi setengahnya. Luar biasa memang dampak pandemi ini yang menyebabkan pengusaha ini memang harus banyak yang pivot. Tidak semua industri itu bisa sama bertahan. nanti sambil Terutama jalan. memang industri-industri yang memang dia mengharuskan untuk Power siapa? dine in ya, Ini tidak sambil bisa jalan online. langsung. Mungkin tadi apa namanya salah satu tipsnya tadi go online tadi ya kalau apa namanya melihat penjelasan dari awal. Nah, monggo Dokter Sagiran untuk terakhir untuk apa namanya para pengusaha di Yogyakarta ini terutama. Ya, ya, terima kasih. Saya sekali lagi ini adalah kesempatan ya dipercayakan kepada saya dalam keseharian dan praktisnya saya menjalani profesi saya. Saya selalu berorientasi pada quality and safety, selalu dua itu. Quality artinya saya menjalankan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab saya. Jadi kalau teman-teman bergerak di bidang bisnis, usaha apapun, quality.
hati-hati ya, nggak boleh tipu-tipu, nggak ada itu, ya, nggak boleh. Jadi kalau teman-teman masih ada usaha-usaha yang mengandung, maaf nih, saya nggak bisa nyebut satu persatu, tapi saya masih menengarai ada kok orang itu yang punya bisnis tapi ada unsur tipu-tipunya. No, 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 no. Ya, quality nomor satu. Ketika Anda berkualitas, pasti itu akan dicari orang. Jadi Nur Hidayah itu rumah sakit kecil ya di kampung, tapi prosentase pasien dari luar daerah ya, bahkan luar kota, ada luar pulau, itu sudah makin kelihatan. Itu karena apa? Karena quality. Terus yang kedua adalah safety. Safety ya selamat ya selamat untuk kita, ya selamat untuk pasien, ya selamat untuk customer yang lain. Ya, nah salah satu unsur selamat ya tadi, ya cash flow-nya ya harus selamat ya kan. Diawali atau digencarkan tadi efisiensi dan seterusnya tadi harus selamat. Karena kalau nggak selamat, ya mungkin ada sih orang yang kepengen tampil gimana gitu ya, kayak suka ngasih, suka ini, tapi nggak dihitung, ya jatuh lama-lama. Ya, bonus itu harus ada, boleh, ya bagus. Tapi kan tetap ada rumusnya misalnya gitu. Nah, jadi ingat dua kata kunci, quality and safety. Mudah-mudahan teman-teman memperoleh kesuksesan ya dalam usahanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sagiran yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah dan Amin. bermanfaat buat teman-teman yang ada di sini semuanya. Buat teman-teman tadi yang tertarik masuk ke industri kesehatan, bisa hubungi Mas Ihsan. Nanti saya kasih nomornya. Jabri saja ke nomor admin. Insya Allah akan ada penjelasannya nanti. Yang mudah-mudahan bisa passive income tadi, kalau punya 3.000 member aja ya, punya 3.000 jaringan pasien, mungkin bisa jadi passive income buat teman-teman yang memang saat ini lagi cari solusi untuk pivot bisnis atau apapun itu. Mungkin itu aja ya teman-teman, materi hari ini cukup luar biasa, yaitu ayo kita tetap jaga kesehatan, kemudian juga jaga finansial ya, biar tetap sehat juga di tengah pandemi ini. Ya, jangan lupa selalu sedekah dan jaga wudhu tadi. Luar biasa itu dipraktekin, banyak manfaatnya buat teman-teman. Dokter, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu Itu lagi di lain dulu. kesempatan. Thank you. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, pagi produktif pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum join grup silakan masuk ke join grup, sharing, Senin sharing ya. Kita insya Allah di bulan-bulan ini akan banyak ngobrolin tentang dunia kesehatan, seputar industri kesehatan. Ya, kalau kemarin kita ngomong tentang Dr. Kintoko itu salah satu penemu hampir 80 hak paten untuk herbal ya, termasuk dia ahli farmasi yang belajarnya langsung ke China ya, ke China langsung ya, tempatnya para tabib-tabib. Nah, itu kemarin kita udah hadirkan, di hari ini kita menghadirkan Dr. Sagiran, dan insya Allah besok kita akan hadirkan pengusaha yang memang berkecimpung di dunia herbal. Kemarin juga sempat beberapa teman udah ada yang ekspor nih herbal ke beberapa negara. Salah satunya yang lagi banyak butuh herbal dari Indonesia itu dari Dubai. Nah, teman-teman bisa ekspor ke Dubai. Jadi ini ada beberapa program sih kalau di Kadinnya di Yogyakarta ini untuk bisa ekspor ke Dubai herbal-herbal ya, rempah-rempah Indonesia. Nah, ini luar biasa teman-teman, jangan lupa selalu konsumsi madu sumak cap eyang agung. Nah, ini bukan sponsor tapi ini jualan saya. Madu sumak cap eyang agung. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat selalu. Yang tadi pengen ikut ya di grup kita peluang usaha tentang bisnis industri kesehatan, ya silahkan join di grup ya, biar teman-teman semua dapat manfaatnya. Thank you, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi Mas Dodi Kulon Progo. Waduh, Mas Abu Virus nih datang juga nih, nganggur Mas. Datang dong. Ngantor biasa. Oke. Bentar ya, Ya, izin ya. silakan teman-teman dari Herbal kita, Bu Atin, ada Mas Agus nih, Mas Agus, rajanya karpet Jogja ini, luar biasa ini, hampir karpet-karpet masjid di Jogja ini yang nyediain Mas Agus Suratno. Ya, silakan Mas Indria, Mas Azuki, ya, dan teman-teman yang lainnya. Ya, sampai ketemu lagi di next acara Senin sharing bisnis ya bareng hasanahbarokah.id. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.